Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nanti saya akan yakinkan siapapun yang hadir di tempat ini karena cinta kepada Kanjeng Nabi, berkumpul di tempat ini, berkumpul di surganya Allah nanti. Karena Nabi yang memberikan garansi, Nabi yang memberikan jaminan. Dalam sabda beliau, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Mereka orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, mereka adalah orang-orang yang juga nanti melakukan kebaikan di akhirat. Artinya berkumpul bersama orang-orang soleh. Dan itu janji Nabi. Nanti kita akan ngaji. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Misbahul Munir, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syarqawi Mukhtar, Kiai Haji Ahmad Bay Mahdi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Abdurrahman, Ketua Yayasan At-Taqwa, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Nolin Edi Sumardin, Pak Sekdes Sukatenang, Al-Ustadz Haji Ismail Hasan, yang terhormat Al-Mukarram Dr. Andes Haji Mursyidi Jayadi, dan para tokoh, para asatid. Maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Bapak, saya ingin menyampaikan sesuatu yang baru saja tadi subuh. Saya setiap ahad subuh ngisi taklim di daerah Duren Sawit. Setelah acara taklim, kita kumpul ngeriung. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah quote and quote titipan dari Allah supaya sampaikan kepada jamaah di Masjid At-Taufik tentang dahsyatnya cinta kepada Nabi. Ketika kita ngobrol, beliau bilang, Ustadz, waktu itu Ustadz hadir nggak ke Haul Solo? Hadir. Beliau cerita, nikmat betul pada saat Haul ke Solo, maulid di Solo, karena memang saya punya wiridan 2 tempat, Haul Solo dan Gurus Kumpul. Karena bukti kita cinta dipesan sama guru-guru kita. Jemaah, tetapi beliau bilang, saya satu bus dengan seluruh pengurus masjid, DMI apa istilahnya, Dewan Masjid Indonesia. Jadi sepanjang perjalanan di bus Ustadz, isinya adalah pengajian, tausiah, maulid. Kemudian karena Ustadz semuanya nggak disetel tuh TV yang ada di bus, semuanya gantian karena Ustadz sampai ke Solo. Tapi yang menarik Ustadz, ada seorang pengurus DMI yang dia juga sebagai berprofesinya yang kalau dimandiin dia pasti mati. Tukang mandiin orang mati, kalau dimandiin sama dia pasti udah mati. Amil ya, itu saya pernah dekat dengan Amil waktu di Buaran gitu. Sholat subuh di samping beliau, sholat subuh. Begitu habis sholat subuh, kemudian ada orang yang dampingin, yang datengin.
bisikin. Begitu orang itu balik, dia bisikin saya, Ustadz doa saya dikabul. Emang kenapa? Ada yang mati hari ini. Dia doanya nggak minta ada yang mati, minta rezeki, tapi dari jalur situ. Wah, saya punya guru Abu Yasebulin Amsir, hormat betul sama Amil. Ingetin murid-muridnya dipesan, kalau Amil menentukan harga untuk mandiin, jangan pakai ditawar. Ada Amil nggak di sini? Bagi dua lah ntar komisinya. Tapi memang guru saya pesan itu, dia nyebut berapa aja bayar. Itu bagian akhir dari engkau berbakti kepada orang yang kau cinta. Jemaah, ini beliau ceramah di bus. Ini yang cerita jamaah saya, dia ikut satu bus itu. Ustadz, beliau ceramah, beliau bilang bahwa pengalaman paling dahsyat saat saya memandikan jenazah. Kan pengalamannya beda-beda ya Mil, ada tergantung orangnya. Makanya yang jadi Amil nih orang yang kudu cakep nyimpen rahasia. Berabe kalau yang Amilnya comel dicerita mulu ntar. Jemaah sekalian berbahagia, beliau bercerita ada satu kejadian saat saya mandiin seorang lelaki yang umurnya udah 80 tahun. Saat meninggal umur 80 tahun. Bapak Ibu, saya sampaikan yang hak dari orang yang memang merasakan itu. Apa istimewanya? Ketika kemudian dia bercerita, saya mandiin tuh aki-aki yang udah umur 80 tahun. Karena keluarganya bilang nih umurnya 80 tahun udah kakeknya. Begitu saya mandiin Ustadz, yang cerita sama saya sampai merinding. Karena memang itu dalam perjalanan maulid atau haul ke Solo. Ini yang umur 80 tahun waktu saya mandiin, saya melihatnya seperti anak lelaki yang baru umurnya 20 tahun. Jemaah, ini langsung orang yang memang ketemu dengan jenazahnya. Tanya aja sama Amil, pasti ada cerita-cerita yang berbeda tergantung amalan dari orang yang pada saat dia hidup dan kemudian dimandikan. Ini dia bercerita umurnya kayak umur 20 tahun, badannya cakep, nggak ada keriputnya. Kan umur 80 tahun udah kebayang pasti banyak keriputnya, apalagi udah meninggal dunia. Tetapi jemaah, yang menarik adalah akhirnya dia penasaran. Begitu selesai dibungkus, kemudian disolatin dan dikuburkan, dia nanya ke keluarga yang ngundang dia buat mandiin, ente punya engkong amalannya apaan? Dia belum cerita. Jadi dia yang diperlihatkan. Kan yang mandiin kadang ada beberapa orang, tapi dia yang diperlihatkan. Ini kayak anak muda yang umurnya 20 tahun. Dia mandiin, dia pegang semuanya, dan badannya cakep semuanya. Ditanya, ente punya engkong amalannya apaan? Enggak ada, biasa-biasa aja. Tetapi jemaah, saya punya engkong punya kebiasaan kalau dari habis maghrib sampai isya dia baca maulid sendiri-sendiri. Dia baca maulid. Kalau orang Betawi dulu Pak, masih bacaan maulid Barzanji, itu semua orang tua hafal. Karena pakai disuruh sama gurunya, nanti kalau giliran maulid disodorin mic. Kalau dia kagak ambil itu mikrofon, malu jadi bahan omongan. Dulu di kampung saya begitu. Sekarang udah ada tukangnya yang maulid. Kalau dulu masing-masing. Pokoknya yang berani duduk di depan itu udah pasti hafal tuh Barzanji. Pokoknya disuruh apaan aja. Kalau kita dulu baca Barzanji. Dia punya wiridan, saya punya abe almarhum juga begitu. Kalau lagi ada waktu kosong habis sholat isya, mulutnya bunyi baca maulid sambil ngederes kalau cara kita. Ini orang yang 80 tahun disaksikan oleh orang yang kerjaannya mandiin, umurnya kayak umur 20 tahunan. Dia punya amalan, saban malam dia baca maulid sendirian. Jemaah, maka ini saya jadikan pintu masuk buat kita yang hadir dalam kecintaan kepada baginda Rasulullah, bahwa ini kita sepakati, siapapun bersepakat, sedang
sedang memperingati hari kelahiran manusia paling mulia. Betul apa enggak? Maka logika akan segera membuat kesimpulan. Bila kau hadir memperingati manusia paling mulia, pasti yang memperingati adalah orang yang mulia. Nggak boleh orang sembarangan, Pak. Mereka pasti ditentukan oleh Allah, bukan perihal mereka yang cuma demen, enggak. Allah yang tanam cinta itu di dalam dada kita. Maka kemudian tugas kita adalah memantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad. Ente kalau udah datang di Masjid At-Taufik duduk berlama-lama, kan berjam-jam, mulai dari jam berapa tadi kita? Dari jam 7. Udah banyak yang kakinya pada pegel kesemutan. Betul. Ada yang udah diblonjorin, ada yang dengkulnya dipegangin depan kita. Dipegangin. Tapi kagak bangun, gak beranjak dari ini tempat. Kenapa? Karena ada firman dari Allah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian bahwa pada kalian ada Rasulullah. Jemaah, kenapa kita kemudian hadir di tempat ini? Karena Allah menginginkan banyak kebaikan buat kita. Maka udah kagak boleh lagi mereka yang cinta kepada Nabi bermusuhan sama saudara, nggak boleh lagi. Ente nggak malu, saudara ente juga umat Nabi. Masa ente mau musuhin umat Nabi? Nggak boleh fitnah, nggak boleh ngadu domba. Karena yang kau lakukan itu kepada umat Nabi Muhammad, kau harus mempunyai kasih sayang. Apalagi mereka yang laki. Ya Allah, setiap seminggu sekali paling kagak mereka mengaminkan doa dari khotib. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu doa kudu dibaca, doa keramat, mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Bayangkan bila ada di antara jamaah sholat Jumat yang mereka kemudian mengaminkan amin, amin. Padahal engkau didoakan oleh orang yang jangan-jangan kau memusuhinya. Masa tega kita didoain setiap minggu terus kita musuhin setiap hari? Ini kan logikanya. Apalagi musuhin khotib, wah kagak boleh. Orang khotib yang bacain doanya, itu doa keramat tuh. Kan logikanya begitu, Pak. Nggak taunya di dalam satu masjid lagi yang bermusuhan cuman jaraknya jauh. Yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Biasanya kagak mau deketan dah tuh. Kira-kira yang begini kejadian banyak apa kagak ya? Jamaah, tapi hari ini kudu kelar. Di sono saudaranya lagi amin, doain saudaranya yang marahin. Di sini juga lagi amin. Ini nyata ya akhi. Bagaimana engkau kemudian harus memantaskan diri sebagai umat Nabi Muhammad. Orang kalau udah cinta sama Nabi, dia sayang banget sama bini. Bini mau minta beliin apaan aja, duitnya ada, dikasih tuh bini. Bu, cocok nggak bu? Cocok. Iya, karena memang Nabi memberikan sebuah ciri. Bila engkau ingin melihat lelaki terbaik di permukaan bumi, sabda Nabi, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ente umat Nabi Muhammad jangan galak sama bini. Nabi titip itu perempuan untuk diperlakukan dengan baik. Jangan kau sakiti mereka dengan tangan dan perbuatanmu. Ajarin, karena itu amanah dari Allah. Kan urusan yang bikin pada ribut mulu urusan ekonomi biasanya. Kalau lagi duit banyak mak romannya kagak sempet marah.
Orang kalau lagi yang banyak utang, jangan kata lu puji, lu katain, lu puji juga dia tersinggung. Kalau lagi banyak urusan. Tapi kalau dia lagi banyak duit, maka jamaah, bagaimana kemudian cinta kepada Nabi? Solusi konkret untuk engkau menghindar atau terbebas dari berbagai kesusahan. Kiai Mahdi ada satu kitab namanya As-Salatu 'alan Nabi, Ahkamuha wa Fawaiduha wa Fadailuha, karya Tuan Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Beliau ini seorang wali besar. Beliau sampai bikin kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah judulnya. Kiai Misbahul Munir kalau ngaji kitab ini, kata testimoni muridnya, kalau ngaji nih kitab ini sampai hatam, bukan cuma nambah cinta ke Nabi, tapi dapat bonus mimpi ketemu Nabi. Sallu ala Nabi. Saking kita akan diajak larut dalam kajian itu kitab. Beliau punya kitab As-Salatu 'alan Nabi, Ahkamuha wa Fawaiduha wa Fadailuha. Karena saya melihat bagaimana kita harus meyakinkan ini yang kita cintai adalah manusia yang tidak pernah berkata dusta, yang jangankan orang beriman, bahkan yang tidak beriman kepada Allah juga cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang yang ngaku Islam terus dia hadir ke majlis maulid rasanya berat, jangan-jangan cintanya cuma sedikit kepada Nabi. Itu di dalam kitab itu diceritakan, Bapak Ibu. Ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Karena saya baca dari ini kitab sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah saya berani untuk bercerita sesuatu yang saya tidak ketemu dalilnya. Jemaah, di masa Rasulullah ada seorang sahabat Nabi, dan ini saya sampaikan di berbagai majelis maulid karena saya ingin mengajarkan titip pesan bahwa Nabi itu mikirin banget urusan umatnya. Tinggal kita mau ambil apa kagak jalannya. Di masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang dia dalam keadaan fakir, nggak bisa ngapa-ngapain. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilaihi al-faqra wa dhiqal 'aishi wal ma'ashi. Begitu teks hadisnya. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi dan kemudian ngaduin kepada Nabi tentang kefakirannya. Fakir kalau dalam fikih di bawah miskin. Kalau miskin itu orang punya kerjaan tapi buat kebutuhannya kagak berkecukupan, itu namanya miskin. Kalau fakir dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau bahasa orang Betawi klender, kagak punya kemonesan. Dagang kagak bisa, kerja kagak becus, dia tidak punya pendapatan, fakir, datang kepada Nabi. Jadi buat engkau yang hadir di Masjid At-Taufik, kalau sudah cinta kepada Nabi, nggak pantas mengeluh karena jalan yang dibuka oleh Nabi kelewat banyak. Mau jalur yang mana? Jemaah, ketika kemudian datang kepada Nabi bercerita tentang keadaannya, kan kita udah teruji Pak ketangguhannya. Saya suka ngambil contoh, ente belajar kepada mereka yang turun ke sawah menanam padi. Wah, itu orang-orang yang punya level keyakinan tingkat tinggi. Ketangguhannya tidak bisa diragukan lagi. Padahal berkali mereka mendapati banyak orang yang gagal panen. Tapi tangguh mereka, yakin mereka nggak bisa untuk dibantah lagi. Itu yang sering ada orang gagal panen, kagak ada nyeraknya, apalagi dari sabda Nabi. Jemaah, apa yang disampaikan oleh Nabi ini boleh dipakai Pak, dan saya mengamalkan ini karena dari baginda Rasulullah. Apa sabda Nabi? Idza dakhalta manzilaka,
apabila engkau masuk ke dalam rumahmu fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun. Kalau mau masuk rumah beri salam. Ada orangnya kek, nggak ada orangnya kek, beri salam. Ini kan amalan encer banget. Tapi kalau kagak diniatin, lupa melulu, nyelonong terus ke dalam. Amalan ringan ya akhi, beri salam. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi, wasallim alayya. Ini yang dahsyat. Begitu beri salam, ada orang atau tidak, setelah itu ikuti beri salam kepadaku. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum masuk assalamu alayka ya Rasulullah. Itu kalau awal-awal Pak, merinding kita punya. Ini yang kita selalu merasa bahwa Nabi nggak pernah ninggalin umatnya. Seakan Nabi ingin titip pesan, jangan pernah kau lupa memberi salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kan encer banget nih amalan. Tapi nanti kita lihat di masa Nabi, nih orang langsung jadi miliarder. Jemaah, apa kemudian sabda Nabi? Tsumma qra' qul huwallahu ahad. Kemudian begitu di dalam baca qul huwallahu ahad. Ah, ini kan surat andalan, surat gacoan. Bangun tidur suruh baca kulhu juga rapi urusan. Coba kalau suruh baca surah Yasin, kudu bareng-bareng. Kalau bareng-bareng apal, namanya apal nyamber. Asal udah ketemu palanya dibacain, kita nerusin karena keseringan. Kulhu. Jemaah, tetapi ini kemudian menjadi sebuah sebab. Fafa'ala dzalika, maka mengamalkan, melakukan siapa lelaki tersebut akan yang disabdakan, dinasihati oleh Nabi, dikerjain. Encer banget. Ente lihat mereka yang pengen jadi pegawai negeri, mereka adalah orang-orang hebat. Bikin berkas harus ada surat keterangan kelakuan baik, surat kesehatan, legalisir, dilakonin, ditelatenin. Karena negara sedang mencari orang yang memenuhi syarat untuk membantu urusan negara. Berebut orang, padahal harus banyak syaratnya. Atau kita perlu belajar dengan mereka yang setiap pagi keluar ke Jakarta atau ke tempat dia bekerja, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, padahal gajinya 1 bulan cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Ditelatenin, dikerjain. Apa alasanmu ketika ada sesuatu yang kelewat gampang? Kau tak boleh mengeluh dan tak boleh berlinang air mata. Karena Nabi mempunyai cinta, memberikan jalan keluar yang pasti akan menjadi fakta. Karena keluar dari manusia yang mulia. Jemaah, beri salam ke Nabi, kemudian baca kulhu. Fafa'ala dzalika, dikerjain. Lalu lihat apa yang terjadi. Lelaki itu kemudian mendapatkan keistimewaan karena percaya dengan sabda Nabi dan melakukan. Fa'adarrallahu rizqahu hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi. Kemudian Allah berikan rizki berlimpah-limpah. Dan sehingga dia bagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya dan kerabatnya. Awalnya orang fakir. Bapak Ibu, kadang-kadang kelemahan kita begini, udah banyak masalah, nggak bisa nyari jalan keluar, dinasehatin sama Nabi pakai kagak percaya. Apa iya? Tuh setan kerjaannya supaya kita tidak semakin cinta kepada Nabi. Kelar Pak. Siapa yang mengatur segala urusan kita? Allah.
Siapa dia Allah yang bersolawat kepada baginda Rasulullah, saking cintanya kepada baginda Rasulullah. Terus engkau dibiarkan dalam keadaan susah? Enggak, hari ini kudu kelar. Tinggal engkau datang dengan segenap keyakinan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini kan desa apa, Sukatenang ya. Insya Allah kalau ngamalin semua, Pak Sekdes mana sih? Kalau ngamalin semua, tahun depan Maulid kebingungan karena semuanya pada nyumbang 10 juta, 10 juta, 10 juta. Oh iya, duit lakukan. Ente sholat 24 jam 17 rakaat, sabar ngerjainnya. Dari akil balik sampai waya gini sholat 17 rakaat dikerjain. Mengapa ya akhi? Karena kau tahu yang menilai adalah Allah, ibadah untuk Allah. Puasa 1 bulan lapar seharian ditelatenin. Kenapa? Karena percaya bahwa hidup bukan cuma di dunia, tapi juga nanti di yaumil kiamah. Masa giliran yang dapat bonus bakalan jadi orang kaya lagi ragu-ragu? Ini kan sholat bukan wilayah akal, wilayah iman. Subuh orang lagi pada tidur, kita bangun, kita sholat. Terus ente anggap itu amalan kecil? Enggak. Jemaah, sampai saya punya teman saking pengen berubahnya nanya pada saat saya ngaji itu, Beh, boleh nggak kita habis masuk rumah beri salam ke Nabi, baca kulhu, udah di rumah nih dalam kita keluar lagi, terus kita beri salam lagi, salam ke Nabi, kita baca kulhu, kita keluar lagi. Emang apa ente mau begitu? Biar cepet kaya, cepet. Ya Rabb, semuanya terlalu gampang Pak. Saya punya jamaah, waktu saya dampingin haji, saya bimbing haji, orang Makassar. Itu dulunya kurang tukang panggul kayu. Dia cerita sama saya di Mekah, Ustaz, kalau orang Makassar nggak bisa Ustaz. Kalau manggil tas doang kita dianggap tas. Jemaah, dia cerita, Ustaz, saya dulu tukang panggul kayu. Ini orangnya sekarang udah disebutnya sultan udah orangnya di Makassar. Saya pernah datang ke sana ngedoain beliau punya bangunan 2000 meter buat nyimpan hasil nangkap ikannya. Saya datang ke sana. Waktu haji beliau cerita bahwa dia dulunya tukang panggul kayu. Berdarah Ustaz kita punya pundak karena keseringan manggul kayu itu yang ketemu sama yang tajam. Dan waktu itu saya cuma diupain 20.000 doang. Tapi itu duit saya bagi 2. Ini kerennya dia nih. Kerennya percaya dengan janji Allah. Karena makan kita udah dapat. Dikasih duit setiap itu kerjaan 20.000. Duitnya saya nggak makan. Saya bawa 10.000 ke masjid yang sedang membangun. Saya taruh di kotak amal di masjid. Saya tahu ini rumah Allah. Yang punya rumah pasti melihat, menyaksikan. Yang punya rumah adalah Dia yang Maha Kaya. Wa annal masajida lillah. Dan ketahuilah masjid-masjid itu milik Allah. Makanya disebut baitun min buyutillah. Saya datang Ustadz 10.000 saya taruh di kotak amal. Ini keren. Nggak ditabungin, nggak dikumpulin, lama jadi orang kayanya. Dia datang bertamu ke rumah Allah ditaruh 10.000. Yang 10.000 lagi kemana Pak? Saya hidup bersama emak saya Ustadz. 10.000-nya saya kasih emak saya. Saya ingin mengajak kepada kita, jangan kebangetan sempit selalu mengukur dengan logika. Jangan, kalau pakai logika capek. Kalau lagi berdoa pakai iman, kudu yakin kepada Allah. Fir'aun yang begitu durhaka, yang ngaku Tuhan, saat kepepet dia tahu yang nolongin cuman Allah. Dia datang kepada Nabi Musa, mintain kepada Tuhanmu biar menghilangkan ini bencana. Itu Fir'aun yang ngaku Tuhan, lagi susah, percaya sama Allah. Masa kita umat Nabi Muhammad lagi meragukan tentang baik dan dermawannya Allah?
Ngomong-ngomong, dokter udah nyampe belum? Belum ya? Nggak apa-apa ya. Boleh ya tambah lagi. Karena buat meyakinkan kita, jemaah, ini orang kemudian bercerita, Ustadz, nggak sampai setahun, nggak sampai setahun tuh duit 20.000 dibagi dua. Kan kalau sebulan 20.000, anggap 30 hari berarti 600.000. Kalau setahun berarti 7.200.000. Kalau orang dulu kan ngitungnya gampang, 600.000 kali 10, 6 juta, tinggal tambahin 2 bulan lagi. 7.200.000, 20.000. Dia bagi dua. Pertama ke rumah Allah, kedua kepada seorang wanita yang kedudukannya, kasih sayangnya seorang ibu nggak bisa ditandingi oleh siapapun kecuali kasih sayang Allah. Makanya buat yang masih punya ibu, yang masih punya emak, ente pengen berubah nasib, bikin senyuman di wajah emak ente, bakalan senyum ente selamanya dalam kebahagiaan. Ini orang kemudian bercerita, nggak sampai setahun Ustadz, saya nggak tahu caranya, kemudian rezeki itu datang berlimpah-limpah dari tukang panggul kayu, Pak. Saya ingin ngajak kepada kita bahwa ada orang-orang yang tidak pernah dikecewakan saat dia punya keyakinan. Dia bilang berlimpah-limpah itu Ustadz, kita beli tanah, kita beli kapal. Penangkap ikan waktu itu kata beliau, saya punya 13 kapal penangkap ikan. Kita punya anak buah banyak. Pertama tukang panggul kayu, pakai logika nggak ketemu. Sampai dia bilang, Ustadz, saking banyaknya itu duit datang, sampai kita tutup pintu supaya kagak masuk tuh duit. Kita tutup jendela supaya nggak masuk tuh duit. Dia nyeplos lewat atas Ustadz. Saking ingin menceritakan banyaknya karunia Allah. Ya Pak, ente sekarang mikir begini deh. Jadi orang dekat dengan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kagak bakal susah. Masa ente dekat sama baginda Rasulullah kemudian jadi susah? Mana ada pemimpin yang lebih mulia dibanding baginda Rasulullah? Ada. Satu lagi, kalau ini pakai target 1 tahun pasti jadi orang kaya. Ada kitab namanya Sabilul Hidayati war Rasyad, Syarah Ratibul Haddad. Itu Nabi bersabda, siapa orang yang baca istighfar 1 tahun, man istaghfara sanatan fi kulli yaum alfa marrah, dia baca istighfar setahun, dalam sehari semalam 1000 kali. Encer banget, cuman 30 menit tuh istighfar 1000. Ini memang bab yakin. Maka tidak boleh lam tanqadi as-sanatu hatta yastaghniya. Enggak boleh ganti tahun kecuali dia jadi orang kaya. Itu sabda Nabi. Ahlan wa sahlan. Yang mulia Tuan Guru kita Doktor Kiai Haji Irfan Mas'ud. Ahlan, minta izin kayak 5 menit lagi. Tanggung ini lagi ngegaspol. Ya Mas, saya memang perlu menyalurkan energi optimis karena memang kalau kita hitung keistimewaan kita itu luar biasa. Api neraka aja nggak boleh nyentuh kulit kita karena cinta kepada Nabi di yaumil kiamah. Api neraka nggak boleh nyentuh umat Nabi Muhammad yang punya cinta kepadanya nanti di yaumil kiamah. Apalagi cuman dunia yang fana, yang sebentaran. Makanya kita kudu adu yakinnya. Ini istighfar. Apa susahnya baca istighfar? Astagfirullahaladzim. Nabi yang berpesan saking cinta sama umatnya, jangan ente jangan ngeluh mulu. Jangan ente jangan bermusuhan sama saudara, udahin. Masa cuman gara-gara tanah sejengkal lu bermusuhan sama saudara kandung? Lu inget gak dulu lu suka digendong sama abang lu? Itu empol lu dulu yang sering gendong lu masih kecil. Masa udah gede lagi bermusuhan gara-gara sepele? Jemaah, apa sabda Nabi? Siapa orang yang baca istighfar 1 tahun, maka dia akan mendapatkan kekayaan sebelum itu tahun berganti.
Sebelum itu tahun berganti. Saya punya teman, cuman setahun kalau ada yang ngomong lama Ustadz. Saya punya teman udah pegawai negeri di Kementerian Agama, kemudian dia kuliah lagi S2. Saya tanya, ya Ustadz, antum ngapain kuliah lagi? Dakwah udah banyak. Ustadz, ini kalau nggak S2 nggak naik golongan kita. Itu ada ya, kalau naik golongan harus S2. Saya punya abang ipar juga kuliah S2 supaya naik golongan. Itu kudu 2 tahun ya akhi. Kudu ngeluarin duit, kudu mikir, kudu bikin tulisan, dilakonin. Cuman pengen naik golongan 2 tahun. Saya ceramah Pak Sekdes. Pada saat itu saya bilang coba lihat mereka yang kerja. Naik 4 tahun sekali paling gajinya naik 500.000. Nggak taunya jamaah ada pegawai kecamatan. Enggak Ustadz, enggak 500.000, 200.000 doang naiknya. Dikitan lagi. Artinya mereka kerjain, telatenin, percayain, padahal keluar duit pemodal. Sampai 2 tahun, sampai 3 tahun. Pengen naik golongan. Saya ceramah, Pak Kapolsek bilang bener Ustadz, kudu 4 tahun kita naik pangkat. Ini cuma setahun ya akhi. Masih mau nggak ngerjain juga kan, emang dasar orangnya nggak percaya sama sabda Nabi. Siapa sih yang kagak pengen kaya? Semuanya pengen. Tapi apakah engkau mau melakukannya? Satu lagi jamaah dalam kitab Ihya, ini jamaah sahabat Nabi udah tua, nggak punya duit, kalau makan datang ke Nabi. Namanya Qabisah bin Mukharib, anaknya banyak. Sampai Nabi dari Baitul Mal buat dia nih orang. Saya ingin meyakinkan semua kebutuhan kita dipenuhi kalau kita ngikutin apa yang dipesan oleh Nabi. Nabi kemudian bilang, amma li dunyaka, jangan ngeluh mulu. Nih kata Nabi, amma li dunyaka, fa idza shallaital ghadata faqul 3 marratin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ente kalau habis sholat subuh, kata Nabi, habis sholat subuh baca tasbih ya 3 kali, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 3 kali dibalik. Encer banget nih amalan. Abong amat kita kagak bisa ngerjain cuman 3 kali doang. Tapi apa sabda Nabi? Fa innaka in qultahunna aminta minal ghammi wal juzami wal barasi wal faliji. Imam Ghazali mencantumkan kisah sahabat ini dalam Kitabul Azkar wa Da'wat. Diceritain, kalau engkau baca ini tasbih habis subuh 3 kali, kau bebas dari berbagai kesusahan. Kau tidak boleh terkena penyakit lepra, wal juzam, wal barosi, nggak boleh kena penyakit belang, wal faliji, nggak boleh kena penyakit stroke. Mana ada pemimpin yang sampai mikirin kesehatan daripada umatnya. Ente ada program BPJS, kudu sakit dulu baru dapat tuh layanan BPJS. Ini terhindar dari penyakit. Jemaah, padahal stroke sekarang itu banyak menjadi momok yang menakutkan. Nggak kudu-kudu tua. No, umat Nabi Muhammad yang datang ke Masjid At-Taufik, kau terbebas dari penyakit stroke kalau baca apa itu amalan subhanallah bihamdi subhanallahil azim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru kata stroke 7 truk kagak ada masalah. Duit banyak, beri salam atau baca istighfar, badan sehat, wah kebahagiaan yang sempurna. Kan kalau banyak duit, badan kagak sehat, kagak bisa ngapa-ngapain. Badan sehat, duit kagak, uring-uringan. Nih hari kelar, ente kudu punya duit banyak yang berkah dan badan sehat buat beribadah. Bila demikian adanya, maka ceramah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.